Yo, kenal. Konnichiwa. Annyeonghaseyo, gua Raden Maika dengan NPM terakhir 014 dan CS2. Amanda Milia Gustiansyah dengan 3 NPM terakhir 020. Oke, by the way, Senin berkah ya, Man. Iya nih, Bahas apa ya kita hari ini? berhubung hari ini awal minggu, kita harus ngawalin hari kita dengan bahasan yang fresh dan trendy gak sih? Boleh banget, karena kita kalangan Gen Z, agaknya gue punya topik yang pas sih. Apaan tuh? Arif, we talk about tontonan yang kita suka. Karena sebagai mahasiswa baru yang masih sibuk adaptasi, kita butuh hal yang menghibur gak sih? Gong banget, setuju deh, biar kita nggak pelenger dan stay waras asmaba. Kebetulan gue juga suka ekspor tontonan sih. By the way, lu suka nonton apa deh, Mek? Gua suka Twinkling Watermelon, tahu gak sih lu? Oh, tahu yang time traveler gak sih? TW apa nih yang jadi daya tarik lu sampai lu suka Twinkling Watermelon? Karena itu tuh mengangkat time traveler, itu juga tuh seru banget. Duh, jujur gue jadi minat buat ngintipin tuh series. Wajib sih, rugi kalau gak nonton. Oh iya, kalau lu gimana? Gua coba tebak. Anime. Bener. Nah. Ih, gua tahu salah satu anime. Oh iya, emangnya apa? Attack on Titan. Oh alah, ini sejuta umat itu mah. Shinzo Sasageo. Lu suka anime apa emang? Gue suka banget One Piece, tuh tahu gak sih yang anime bajak laut tentang mencari harta karun. Oh, yang episodenya kayak tukang bubur naik haji itu bukan? Mata lu nggak juling kan? Astagfirullah, kocak banget. Aman sih, gue belum dueling, masih -5. Kalau gue sekarang -3 sih. Oh iya, lu minus dari umur berapa dah? Dari kelas 4. Waktu itu gue main HP terus kan di kegelapan sambil nontonin Korea-Korea gitu. Kalau lu gimana? Oh alah, gue dari kelas 2 sih, gara-gara main tablet mulu. Tapi gue ngakunya ke temen-temen gue tuh, gue minus gara-gara suka belajar sama baca buku. Anjay, pendongeng handal. Halo. Back to the topic. Yo. Kalau dari cerita kita tadi, mau dari anime ataupun K-drama yang gue cintai, punya genre yang beda-beda, Wah, buktinya Twinkling Watermelon lu kan genrenya romance komedi sama ada time travelernya. Sedangkan One Piece tuh kan genrenya action adventure. Iya ya, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Cihuy. Mantap. Dari beragam K-drama dan anime yang kita tonton, pasti banyak mahasiswa yang satu selera gak sih sama kita? Iya, apalagi K-drama. Bahkan orang awam pun banyak yang udah familiar sama K-drama. Yap banget, mulai dari pemain sama osnya tuh pasti familiar. Apalagi kita nih sebagai orang Indo yang penggila visual banget tuh, pasti kita target pasarnya mereka. Iya, tapi anime juga gak kalah tren gak sih? Kayak dulu kan kita waktu kecil pasti seenggaknya pernah nonton Naruto, Doraemon, iya kan? Oh iya, satu lagi Shinchan. Tahu banyak juga ya lu, Me. Anyways, karena sekarang K-drama anjay udah dikenal banyak orang, ini tuh kayak membuka peluang kita sebagai anak maba untuk penghasilan gak sih? Jujur, gue kepikiran itu juga sih. Sekarang banyak kan dari kita yang nyambi jualan kayak open PO tiket, fanmeet, stiker, gantungan kunci, dan lain-lain. Banyak banget. Bener, dan lu tahu gak sih gue pernah Pernah nggak ready? lu gak gitu. Gue bahkan pernah beli cookies yang sesuai sama karakter anime yang gue suka, Gyo Demon Slayer. Wah, gue baru tahu. Sekarang gue juga mau sharing. Gue tuh kalau habis nonton drakor pasti kepribadian gue tuh langsung berubah. Kayak logatnya langsung berubah. Terus kayak tingkah laku gue tuh seolah-olah kayak lagi syuting drama gitu. Lucu banget gak sih? Kan relate sih, kadang kita tuh tiba-tiba jadi wanita misterius. Hashtag wanita tidak bercerita. Kita kayaknya kalau ada kemauan usaha bisa gak sih jadi sultan? OKB. Hah? Orang kaya baru. Tapi kita cukup jadi penikmat dulu aja gak sih? Familiar nih sama project. Untung di Indonesia nggak dilarang buat nonton apapun yang kita suka. Jadi kita bisa tetap waras di tengah chaosnya tugas ini. Nah bener, gue jadi ingat materi SDGs OKK kita deh. Ada berapa sih? Aduh, matkul itu lagi ada 16 sih sayang.
Oh iya, gue jadi inget bahasan kita nih, masuknya ke aspek ketiga, well-being ya kalau nggak salah. Pinter banget Anata. Wah, Jelas dong, pinter itu harus. Segala aspek kehidupan itu pasti ada teorinya. Nah, salah satu teorinya itu teori SDGs, ya kan? iya lagi. Keren juga lu bisa kepikiran itu. Menurut lu nih ya, hubungannya apa sih sama bahasan kita hari ini? Banyak dari K-drama dan anime yang gak cuman buat sarana hiburan doang. Mereka juga ngangkat isu mental health yang mana sejalan sama aspek SDGs kita yang mention good health and well-being. Encer juga otakku CS, itu kayak bisa ngedukasi kita sebagai penonton biar bisa lebih aware sama keluarga diri sendiri dan orang lain ya. Dan ya betul banget, dari adegan yang slyly nunjukin kebiasaan dari karakter-karakternya kayak olahraga, punya lingkungan positif, dan cara problem solving mereka yang bisa kita tiru. Atau bahasa gaulnya role model gitu. Yup, ngomong-ngomong soal problem solving, gue jadi inget tahu problem solvingnya Mang Dede deh. Pantes feeling gue udah feeling serum. Gue waspada banget kalau lu udah tarik nafas, jujur. Maksud gue tuh kayak mereka punya tersendiri, back to the topic ya. Kalau ada konflik, mereka kayak punya logik sama feelingnya biar balance untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi kita bisa ikut relate juga sama perasaan mereka. Oh, gue nangkep nih. Jadi kayak ningkatin skill sosial. It means bikin kita jadi belajar simpati dan empati. Exactly girl, yeah. Iya. Dan lu ngerasa gak sih karena anime itu jadi sarana hiburan yang bantu ngurangin burnout, secara gak langsung ini berkaitan banget sama Well-being jadi coping mechanism. gokil. Karena bisa bikin kita gak ngerasa stres, ketawa ketiwi, jadi bisa ngurangin rasa cemas deh soal dunia yang berat ini. Oh, putri kecil Ayah nih udah dewasa ya. Walaupun kadang dari anime ngangkat tema yang berat kayak bullying, mental, fisik, dan diskriminasi, bikin itu makin sejalan sama SDGs. Itu tuh bisa jadi ngurangin dan nyegah perlakuan toksik dari orang lain dan bisa ningkatin kesadaran publik gak sih? Tuh ini gua fokus liatin lu nih ya, beneran fokus, tapi mohon maaf gua gagal fokus nih sama muka lu yang licin bener kayak ini simmering splendid kayak di peluncuran Inggris Paris Jerman. Spill perawatannya dong kakak. Jujur, makasih banyak. Gue gak expect lu bakal salfok sama muka gue ini. Thanks to my papa and mama dia nih. Nah, lu tuh harus tahu, gue tuh kayak gini karena ngikutin lifestyle beberapa aktris Korea juga loh. Gue jadi tahu deh cara perawatan kulit yang lebih cocok buat gue. Iya ya, jadi kita nggak harus FOMO ngikutin standar TikTok yang skincarean gitu kan. Tapi emang nih skincare Korea tuh minimalis dan kadang itu yang kita butuhin, kayak bener-bener si impactful itu ya. Nah itu, gue seneng banget sih bisa ambil banyak sisi positif dari apa yang gue tonton. Masuk SDGs lagi nih. Catet. Iya, lu pernah gak sih cosplay kayak tampang lu tuh cocok gitu kalau ikut event anime? Aduh, jujur gak pernah. Tapi gue pengen banget, tapi gue kurang duit. Soalnya kan harus punya kostum ya. Lu bisa tahu, lu bisa pakai kostum yang handmade gak sih? Iya, lu ngomong gitu bikin pandangan gue kebuka nih. Kalau anime juga bisa ningkatin kreativitas orang-orang karena ada minat cosplay. Kita juga bisa belajar make up gak sih kalau ada kemauan? Oh iya, karena cosplayer tuh make upnya harus totalitas ya. Bener banget. Kalau kita udah jago make up, kita bisa jadi into skill, jadi cuan. Kita juga bisa buka jasa make up. Anjay, kepikiran aja kamu mas soal duit. Setahu gua anime lovers tuh jago gambar gak sih sama bisa joki gambar gitu ya? Anjay, respect banget lu tuh yang begituan. FYI, gue pengen ngasih tahu lu itu tuh namanya komisioner fan art. Emang udah banyak sih orang-orang yang ngejual skill gambarnya di berbagai platform sosmed. Dan fun fact-nya itu mereka bisa ngasilin jutaan gitu deh. Segacor itu kayak Dream Ifat. Gue sempet tercengok-cengok. Dari yang sesimpel suka nonton tuh kita ternyata bisa ngikut ke kebiasaan, gaya hidup, sama sikap kita sampai bisa ngasilin duit. Tapi yang positif dong tentunya. Pastinya, ini gede banget bahasan kita kayak deep talk-nya cowok gitu kalau tengah malam. Iya banget lagi. Saatnya sudah